Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi, wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah hadir di dalam masjid yang tidak lain adalah lis-sholati, laksanakan ibadah salat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas satu nasihat yang diberikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana beliau mengutip perkataan daripada Hatim Al-Asham radhiyallahu an. Manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadzibatun. Barang siapa, sesiapa yang mengaku akan 4 perkara tapi tanpa ada bukti 4 perkara, maka pengakuannya adalah dusta. Sesiapa yang mengaku akan 4 perkara ini yang nanti akan kita jelaskan, tanpa adanya bukti 4 perkara, maka pengakuannya adalah kadzibah, pengakuannya adalah bohong. Apa saja 4 perkara? Tanpa 4 perkara pengakuannya bohong. Yang pertama adalah manidda'a hubballahi walam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kadzibun. Sesiapa yang mengaku cinta kepada Allah tetapi dia tidak meninggalkan apa-apa yang oleh Allah haramkan kepadanya, maka pengakuan cintanya kepada Allah adalah dusta, kata Hatim Al-Asham di dalam kitab Nasaihul Ibad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesiapa yang kata kalau dia cinta kepada Allah tapi tak nak meninggalkan perkara-perkara yang oleh Allah haramkan, maka pengakuannya adalah bohong. Wa qala ba'duhum, sebagian para ulama mengatakan mahabbatullahi ala asyrati ma'anin min jihatil abdi. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa cinta kepada Allah daripada seorang hamba itu ada 10 makna, yang andai kata 10 ini ada pada diri kita, ataukah 10 perkara ini ada di dalam diri kita, maka bukti bahwa kita itu betul-betul cinta kepada Allah. Apa saja 10 perkara yang ada pada seorang hamba yang menandakan bahwa hamba itu betul-betul cinta kepada Allah? Yang pertama adalah seseorang meyakini bahwa Allah adalah zat yang terpuji dari segala sisi manapun atau daripada arah manapun. Demikian juga sifat-sifatnya.
Seseorang harus meyakini bahwa sifat Allah adalah sifat terpuji. Kita kena meyakini bahwa sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang terpuji, meskipun kadangkala tidak menguntungkan terhadap diri kita. Umpama macam mana? Allah itu mempunyai sifat adil. Contoh, Allah mempunyai sifat adil. Kemudian kita mengadu kepada Allah, ya Allah, katanya engkau punya sifat adil, tapi bagaimana engkau mempunyai sifat adil sementara aku ini yang taat kepada engkau justru seringkali kau berikan aku musibah, sementara orang-orang yang bermaksiat kepada engkau justru kau berikan kebahagiaan di dunia ini. Yang demikian ini berarti kita tidak husnudzon dengan sifat-sifat Allah, merasa bahwa Allah tidak mempunyai sifat adil. Maka bukti kita tidak cinta kepada Allah selama kita tidak husnudzon kepada Allah. Apapun yang oleh Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, seorang hamba meyakini bahwa Allah berbuat baik, memberikan nikmat dan memberikan kemurahan kepada hamba-hambanya. Kita kena meyakini bahwa Allah memberikan kemurahan, memberikan nikmat kepada semua hamba-hambanya, baik berupa hamba, baik yang namanya manusia ataupun selain daripada manusia, baik orang itu beriman ataupun tidak beriman, Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernah ada satu cerita ketika sahabat Umar ziarah ke rumahnya baginda Nabi. Di saat sahabat Umar datang di rumahnya baginda Nabi tengah berbaring di atas, kalau zaman dahulu kala itu ada macam kerusi yang panjang yang terbuat daripada bambu. Itu disebut apa ya di sini ya? Ada kerusi yang panjang yang biasa digunakan untuk berbaring dululah orang-orang dulu. Itu terbuat daripada bambu yang belah kecil-kecil macam tu. Kemudian dipaku-paku macam itu digunakan untuk berbaring. Apa namanya sini? Apa? Pokoknya itulah apa namanya. Pokoknya itu. Zaman dahulu kala orang tua-tua kita semacam itu kalau rehatnya. Bukan di atas katil, bukan di atas tilam, bukan. Tetapi yang demikian itu. Lepas kerja berbaring demikian. Dulu ketika sahabat Umar ziarah ke rumahnya baginda Nabi, sahabat Umar melihat baginda Nabi demikian. Kemudian baginda Nabi bangkit daripada baringnya, itu nampak di jasad baginda Nabi itu nampak ada garis-garis yang umpama bekas tadi itu berbaring. Kalau kita berbaring di berbaring yang umpama tadi yang saya ceritakan tadi, kemudian kita bangkit itu kan ada nampak bekas-bekasnya di kulit-kulit kita. Budak-budak zaman sekarang dah tak tahu dah kalau macam tu. Orang tua-tua sahaja yang tahu macam tu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sahabat Umar menangis, wahai baginda Nabi. Sahabat Umar menangis. Lalu ditanya oleh baginda Nabi, wahai Umar, kenapa engkau menangis wahai Umar? Sahabat Umar pun menjawab, wahai baginda Nabi, macam mana aku tak menangis wahai baginda Nabi? Orang Romawi, orang Persia itu diberikan kenikmatan dunia. Tetapi engkau wahai baginda Nabi, engkau Nabi penyelamat umat, justru keadaan engkau hanya begini sahaja wahai baginda Nabi. Boleh faham ya cerita saya? Sahabat Umar, wahai baginda Nabi, orang Romawi, orang Persia diberikan nikmat di dunia ini wahai baginda Nabi. Sementara engkau wahai baginda Nabi hanya demikian, yang andaikan engkau memohon kepada Allah untuk diberikan nikmat yang banyak di dunia ini, niscaya Allah akan memberikan, mengabulkan permohonanmu wahai baginda Nabi. Baginda Nabi tersenyum, wahai sahabat Umar, aku ini diutus oleh Allah di dunia ini bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk bernikmat-nikmat perihal tentang dunia. Mereka yang bermana siapa? Orang Persia, orang Romawi, yang bermana orang yang tidak beriman, Allah berikan nikmatnya di dunia sahaja, sementara di akhirat mereka tidak mendapati nikmatnya. Begitulah kata baginda Nabi. Maka
orang-orang yang ingkar kepada Allah, tetapi di dunia ini mendapati nikmat, mendapati jawatan, mendapati kenikmatan yang banyak, yang demikian ini boleh jadi dinamakan istidraj. Apa namanya istidraj itu? Nikmat yang hanya diberikan oleh Allah di dunia, tetapi di akhirat kelak sebaliknya siksa yang ia dapat. Istidraj namanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka jangan iri ketika ada orang yang mungkarot lalu mendapati nikmat dunia. Kita sebagai orang yang beriman lalu kita iri hati, mungkin itu adalah istidraj yang oleh Allah berikan kepadanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebab nikmat yang besar yang oleh Allah berikan kepada kita, sebagaimana jauh yang pernah saya terangkan. Ada seorang ulama ditanya, nikmat yang terbesar yang oleh Allah berikan kepada kita itu nikmat apa? Maka jawab beliau, nikmat yang terbesar yang oleh Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang ketika berada di dunia engkau menikmatinya, dan ketika berada di akhirat pun engkau juga akan menikmatinya. Berupa apa? Harta hanya di dunia saja, di akhirat kita tidak menikmatinya. Jawatan di dunia saja, bahkan jawatan itu ada masanya, andaikan kita mati tak akan ditulis dalam batu nisan kita. Lalu nikmat apa yang terbesar yang kita nikmati di dunia dan di akhirat? Tidak lain adalah berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Cukuplah terhadap diri kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, andaikan baginda Nabi di dunia ini, itu ada satu keterangan, andaikan baginda Nabi di dunia ini mengumpulkan harta benda, andaikan baginda Nabi di dunia ini bermegah-megahan dengan kerajaannya, maka niscaya umat-umat selepas baginda Nabi hanya akan mengejar perkara-perkara dunia sahaja, sebab baginda Nabi menjadi contoh terhadap umat-umatnya. Baginda Nabi yang tidak mengejar dunia sahaja, umat-umat akhir zaman lebih banyak mengejar dunianya dibandingkan dengan akhiratnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian perkara ketiga daripada 10 perkara bukti bahwa ia cinta kepada Allah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah seseorang meyakini akan kebaikan Allah terhadap hambanya lebih besar daripada amal hambanya yang ia kerjakan, baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk ibadah. Seseorang meyakini bahwa kebaikan yang oleh Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan di hadapan Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, coba kita tengok, kadangkala kalau kita membicarakan atau berpikir perihal tentang nikmat, yang kita bayangkan itu hanya nikmat harta sahaja. Ada nikmat yang terkecil yang tidak pernah kita bayangkan dan itu terpenting dalam hidup kita. Berupa nikmat apa? Ada nikmat yang terkecil, yang ini sangat berharga dalam kehidupan kita di dunia, tetapi tidak pernah kita pikirkan. Berupa nikmat apa? Angin, nafas. Coba kita bayangkan seandainya Allah menghentikan nikmat kita berupa nafas 10 menit sahaja, kita tidak boleh bernafas, mati kita ini. Tapi tidak pernah kita bayangkan. Ya Allah ya Karim, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita beribadah di dunia ini boleh kita kira, semisal usia kita 70 tahun. 70 tahun kita habiskan selama 70 tahun itu untuk beribadah saja kepada Allah. Itu tidak setimpal dengan harapan kita nanti di akhirat kelak. Ibadah kita kan kita berharap, ya Allah dengan ibadahku ini ya Allah semoga engkau memberikan kenikmatan di akhirat kelak. Bila Allah sudah memberikan kenikmatan di akhirat kelak, itu tidak setimpal. Artinya tidak setimpal itu apa? Tidak seimbang dengan amal yang kita kerjakan 70 tahun, tapi Allah berikan nikmat untuk selama-lamanya. Tidak berimbang. Lalu kadangkala kita bangga, saya ini ahli ibadah, di akhirat nak mendapati nikmat dan seterusnya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tingkatan-tingkatan dalam ilmu tasawuf, tingkatan-tingkatan ketika seseorang melaksanakan ibadah itu ada 3 tingkatan. Kira-kira kita nanti yang mana?
ketika seseorang melaksanakan ibadah apapun itu bentuknya ibadah, baik berupa ibadah wajib ataupun berupa ibadah sunnah, itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ketika seseorang melaksanakan ibadah berupa ibadah wajibnya, itu semata-mata nak menggugurkan kewajiban saja. Pak Cik kau sholat, iya. Pak Cik kau puasa, betul. Bakpo kau puasa dan sholat? Jawabnya, karena puasa sholat hukumnya wajib. Berarti sekedar menggugurkan kewajiban. Dalam ilmu tasawuf yang demikian ini masih tingkatan terbawah. Yang kedua, ketika seorang hamba melaksanakan ibadah, baik berupa wajib ataupun berupa ibadah sholat, berupa ibadah sunnahnya, tidak harus berupa sholat. Tingkatan yang kedua, hamba itu mengharapkan sesuatu berupa surga. Pak Cik, bakpau kau sholat, zakat, puasa, haji, sholat sunnah? Jawabnya, saya nak mendapat kenikmatan di akhirat berupa surga. Berarti apa yang dia kerjakan di dunia nak mendapati imbalan di akhirat. Ini pun dalam ilmu tasawuf masih tingkatan yang terendah, belum tinggi. Lalu tingkatan yang tertinggi apa? Ketika menjalani ibadah baik berupa ibadah wajib ataupun berupa ibadah sunnah, semata-mata nak mendapati ridho Allah. Tak kisah nanti Allah nak berikan aku nikmat di dunia ataupun berikan nikmat di akhirat, tak kisah. Saya semata-mata nak mendapat ridhamu ya Allah. Kenapa? Sebab engkau ciptakan kami manusia ini tidak lain adalah untuk beribadah. Nanti di akhirat kelak kau nak masukkan aku ke dalam surga, kau nak masukkan aku ke dalam neraka, terserah engkau ya Allah. Sebab aku bukan nak semuanya itu, aku nak mendapati ridhamu ya Allah. Sebab engkau ciptakan kami ini tidak lain adalah untuk beribadah. Ya Allah ya Karim. Tingkatan yang ketiga ini tingkatan yang tertinggi, dan apabila ada pada diri kita, maka menjadikan betul-betul ikhlas hati kita dalam melaksanakan ibadah, sebab tidak berharap sesuatu. Orang itu kalau berharap sesuatu, maka cintanya kepada seseorang itu kalau memberikan sesuatu kepada orang yang dicintai tetapi berharap sesuatu, itu menandakan bahwa cintanya tidak tulus. Kita cinta kepada, dulu sebelum kita nikah semisal, kita cinta dengan lawan jenis kita yang laki, cinta kepada perempuan, perempuan cinta kepada laki-laki. Kemudian salah satu daripada pasangannya memberikan sesuatu, tetapi nak mendapati sesuatu yang lain daripada pasangannya. Bukti bahwa cintanya tidak tulus. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang keempat, bukti bahwa seseorang itu cinta kepada Allah, yang keempat adalah seseorang meyakini bahwa Allah memiliki sedikit tuntutan dan beban untuk hambanya. Meyakini bahwa Allah memiliki sedikit beban terhadap hambanya. Maknanya apa? Hambanya di dunia ini tidak dipaksa harus melaksanakan ibadah kepada Allah. Allah tak paksa kita. Allah tak paksa kita. Dalam urusan ibadah ada yang dinamakan ibadah wajib. Kalau ibadah sunnah, itu tentu yang namanya sunnah boleh kita kerjakan dan boleh kita tinggalkan. Allah tak paksa. Begitupun perihal tentang ibadah wajib, Allah pun tak paksa kita. Umpama apa? Umpama ibadah zakat, umpama semisal, betul zakat itu hukumnya wajib, tapi andaikan engkau tak mampu, Allah tidak paksa kita untuk membayar zakat. Allah tidak memberikan beban kepada kita karena kita tak mampu. Puasa hukumnya wajib. Andaikan kita tidak mampu melaksanakan puasa karena adanya sabab, mungkin karena sebab sakit, mungkin karena sebab tua, mungkin karena sebab musafir, ataupun sebab karena perempuan yang tengah hamil lalu tidak melaksanakan puasa, Allah tidak paksa ia pada hari itu melaksanakan puasa. Allah memberikan beban yang sedikit kepada hamba-hambanya. Haji pun sama. Di saat sekarang ini banyak orang yang pergi ibadah haji, tapi Allah wajibkan hanya bagi mereka yang mampu. Salat pun sama. Betul, salat itu tidak boleh ditinggalkan, tetapi Allah tidak mewajibkan kalau salat itu harus dilaksanakan dengan berdiri. Allah tidak memberikan beban yang berat kepada kita. Tak mampu berdiri, duduk.
Duduk tak boleh, berbaring tak ada beban. Berbaring tak boleh Ustadz. Gerak mana yang boleh kau gerakkan anggota badanmu sebagai isyarat melaksanakan sholat. Gerak tak boleh. Mengedipkan mata sebagai isyarat melaksanakan sholat. Mengedipkan mata pun tak boleh. Macam mana Ustadz? Berdiri tak boleh, duduk, baring, gerak sampai mengedipkan mata pun tak boleh. Macam mana? Allah ringankan beban kita. Sudah kalau demikian kau tak boleh, tak payah lagi kau sholat. Justru sebaliknya kau wajib untuk disolati. Kan demikian, gak ada beban. Kadangkala dalam urusan ibadah berat. Itu yang memberatkan justru kita sendiri. Kita sendiri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ada seorang pelajar pernah bertanya kepada ustadznya. Jadi ada cerita begini. Ini pelajar yang boleh dikata pelajar yang kurang adab, tetapi ya dibalik semua itu ada hikmahnya. Jadi pelajar ini bertanya, Ustadz, dekat pondok ini ketika sholat subuh itu pelajar-pelajar zikirnya panjang sampai pukul 7 baru selesai. Tapi nampak ada 1-2 ustadz itu bila selepas sholat subuh langsung turun. Kenapa tidak mengikuti zikir? Ini kan pelajar yang kurang adab kalau kayak gini. Tak punya adab, tanya kepada gurunya. Tapi gurunya ini ya tertawa melihat pertanyaan daripada pelajar yang demikian. Apa jawab daripada tok guru ini? Pelajar, kalau saya mengikuti zikir sampai pukul 7, zikir itu hanya untuk saya saja. Sementara selepas itu saya punya kewajiban untuk mengajar. Maka tenaga saya kalau saya habiskan untuk zikir mengajar saya kurang semangat, mengantuk. Jadi zikir saya kurangi, saya simpan tenaga saya digunakan untuk mengajar. Kalau mengajar itu yang berzikir bukan hanya saya, tetapi kamu juga ikut ada pahalanya. Karena belajar, karena mengajar itu termasuk di antara perkara zikir. Karena ada ayat-ayat Al-Quran yang dia bacanya, melafalkan kalimat-kalimat Allah yang dia baca dalam mengajar kitabnya. Boleh yang demikian ya. Maka dikatakan bahwa al-ilmu afdalu minal ibadah. Ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah. Contoh, semisal contoh. Ini contoh. Ada pengajian duha. Contoh ini contoh. Di masjid ini ada pengajian duha pukul 8.30 contoh. Kita ini biasa sudah istiqomah tiap-tiap hari melaksanakan sholat duha. Kebetulan pada pukul sekian kita belum sholat duha. Sementara pengajian sudah dimulai. Itu pilihannya mana? Kita utamakan sholat duha tetapi kita tertinggal majelis ilmu, atau kita terus ikut majelis ilmu tetapi kita tidak melaksanakan sholat duha? Jawab mana ini? Kita sudah istiqomah tiap-tiap hari laksanakan sholat duha. Kemudian pada pukul 8.30 ada pengajian duha. Kebetulan pada time itu kita belum sholat duha. Andaikan kita sholat duha terlebih dahulu, kita tertinggal akan pengajian ilmunya. Kalau kita mengikuti pengajian ilmu karena selesai sampai pukul 12 misal, kita tidak sholat duha misal. Kita pilih mana? Pilih ilmu. Kenapa? Sebab belajar ilmu hukumnya wajib. Sementara ibadah sholat duha yang demikian itu hukumnya sunnah. Maka tetap al-ilmu afdalu minal ibadah. Ilmu tetap didahulukan daripada ibadah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kelima, wa qala ba'duhum mahabbatullahi ala asyrati ma'anin min jihadil abdi. Kemudian perkara yang kelima, bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Yang kelima apa? Yang kelima adalah seseorang dalam banyak waktunya harus takut dan khawatir atas keberpalingan Allah daripadanya. Di mana dia kena takut bila Allah akan menjabut ilmu ma'rifatnya, akan menjabut ilmu tauhidnya. Ya Allah ya Karim, di setiap waktu kita kena takut bila Allah ini akan berpaling kepada kita. Berpalingnya Allah pada kita itu macam mana? Allah menghilangkan iman dan Islam kita. Allah berpaling daripada kita. Kita kena takut. Boleh faham ya yang kelima ini ya?
berpalingnya Allah daripada hambanya, Allah menjabut iman dan Islamnya. Allah berpaling daripadanya. Yang inilah yang paling kita takuti. Kalau Allah sudah berpaling di hadapan kita, kalau Allah sudah tidak hirau kita, lalu kita nak hidup yang macam mana? Sementara bumi dan langit dan semua isi-isi yang ada di bumi dan langit ini adalah dikuasai oleh Allah. Lalu kita nak macam mana? Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang keenam, bukti bahwa seorang hamba itu cinta kepada Allah. Wa qala ba'duhum mahabbatullahi ala asyrati ma'anin min jihatil abdi. Yang ketujuh adalah seseorang senantiasa menjaga zikir dengan sebaik-baik apa yang ditakdirkan untuknya. Seseorang kena menjaga baik-baik atau mengkekalkan zikirnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih kita kena mengkekalkan zikir, memperbanyak zikir? Bukti kita saja perumpamakan kita saja. Orang sesama manusia saja itu bukti bahwa dia cinta kepada sesama manusia apabila dia ini senantiasa ingat kepada orang tersebut. Kita cinta kepada istri kita semisal, tapi kita tidak pernah ingat kepada istri kita. Makan tak pernah ingat istri, pergi tak pernah ingat istri, belanja tak pernah ingat istri. Kita pergi kemana-mana tak hirau dengan istri kita. Lalu kira-kira kita kata saya cinta dengan istri, kira-kira munasabah apa tidak? Tak munasabah. Orang yang semakin cinta, lisannya akan senantiasa menyebut namanya, pikiran dan hatinya akan selalu ingat kepadanya. Begitulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bila dipanggilnya maka kemudian dia semangat. Coba kita tengok. Inilah yang muda-muda, saya tanya yang muda-muda yang belum nikah ini, yang mungkin sudah punya pasangan semisal, ditelepon sama orang tuanya tak diangkat-angkat, ditelepon sama kawannya berpuluh kali tak diangkat, tapi tengok bila di message ditelepon sama boyfriendnya apa girlfriendnya namanya ini. Bila kawan perempuannya tengok langsung diangkat, ngantuk hilang, semuanya semangat. Masya Allah tabarakallah. Bukti kalau dia cinta kepada Allah. Kita dipanggil oleh Allah dengan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih duduk-duduk kat rumah tengok televisi, main game, lalu saya ini cinta kepada Allah. Cinta dari mananya? Cinta dari mananya? Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ke-8, maka jangan tinggalkan zikir. Zikir kita subhanallah, dengan mengucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, Allahu Akbar. Kita memanggil, kita berzikir kepada Allah, itu menandakan semakin banyak kita berzikir memanggil Allah, itu menandakan semakin ada rasa hub cinta kita kepada Allah. Dan sebaliknya, lisan kita, hati kita yang senantiasa tidak ingat kepada Allah, maka bahwa bukti kita pun tidak cinta kepada Allah. Kemudian yang ke-8 para jamaah, yang ke-8 apa? Wa qala ba'duhum mahabbatullahi ala asyrati ma'anin min jihatil abdi. Yang ke-8 apa? Yang ke-8 adalah seseorang berupaya, seseorang kena berusaha sekuat tenaga untuk menjaga ibadah wajib dan mendekatkan diri melalui ibadah sunnah-sunnahnya. Seseorang kena menjaga ibadah wajib. Kita kena jaga ibadah wajib kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, jaga. Kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sholat sunnah. Yang wajib ini memang harus kita kerjakan, tetapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kita perbanyak ibadah sunnah. Kenapa para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Jangan yakin di dalam hati kita ini, kita kena punya perasaan bahwa mungkin ibadahku ini tidak sempurna, mungkin sholatku ini tidak sempurna, mungkin puasaku tidak sempurna, mungkin zakatku ini tidak sempurna. Kita kena berprasangka demikian. Kenapa? Bila kita berprasangka demikian, kemudian kita nanti akan melaksanakan ibadah sunnah-sunnah yang lain. Sebab dalam satu hadis baginda Nabi sampaikan, andaikan ibadah wajibmu itu tidak sempurna, umpama salatmu itu kurang sempurna, maka boleh disempurnakan dengan ibadah salat sunnahnya. Ada satu riwayat ketika malaikat menghadap kepada Allah nak melaporkan amal wajib,
atau ibadah wajib seorang hamba di hadapan Allah, lalu ternyata amal yang dilaporkan malaikat di hadapan Allah adalah amal yang kurang sempurna, Allah utus lagi kepada malaikat, "Ungzuru li abdi hallahu tatawwa'un." Wahai malaikat, lihat kembali kepada hambaku yang melaksanakan ibadah kurang sempurna itu. Lihatlah apakah hambaku melaksanakan ibadah sunnah. Apabila melaksanakan ibadah sunnah, maka ibadah yang ia kerjakan yang bentuknya wajib itu yang kurang sempurna, sempurnakan dengan ibadah sunnah itu. Sholatnya kurang sempurna, tetapi dia aktif melaksanakan ibadah sholat rawatib ba'diyah atau qobliyahnya, boleh menyempurnakan ibadah sholat kita yang kurang sempurna. Puasa wajib kita mungkin kurang sempurna. Kurang sempurna macam mana? Bulan puasa kita puasa, betul puasa, tapi selama bulan Ramadan itu kita gunakan untuk tidur sahaja. Lepas subuh tidur, bangun zuhur, sholat zuhur tidur lagi, bangun asar, asar tidur lagi, bangun maghrib, baru kita tidak tidur sepanjang malam. Kira-kira puasanya sah apa tidak yang demikian? Orang puasa sepanjang hari tidur, bangun hanya sholat fardu saja. Kira-kira puasanya sah apa tidak? Sah apa tidak? Sah puasanya. Tapi masalah sempurna atau tidaknya wallahu a'lam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bila yang demikian ini kita sempurnakan dengan ibadah puasa sunnah kita. Begitupun sama zakat, mungkin ada yang kurang sempurna. Kurang sempurna bagaimana para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Perihal tentang zakat ini ya, Masya Allah tabarakallah. Ini zakat itu, Ustaz, zakat itu yang afdol itu dengan menggunakan uang apa dengan menggunakan beras? Nah ini kalau menurut hukum fiqh, saya katakan ya, menurut hukum fiqh, bukan menurut siapa-siapa, menurut fiqh itu tetap yang lebih utama adalah min qutil baladi, makanan kekuatan yang ada di negara tersebut. Umpama di negara Malaysia, makan kekuatannya adalah dengan menggunakan beras, maka beras itulah yang lebih utama dibandingkan dengan uang. Uang itu boleh bila kira kita ini tak ada beras, misal masakot nak mencari beras misal, atau masakot kita nak bawa beras misal, lalu kita zakat dengan menggunakan uang boleh. Tapi kalau kita mampu dengan menggunakan beras, maka zakatlah dengan menggunakan beras. Tapi kira-kira mungkin tak, kalau semisal di masjid ini ada badan amil zakat, apa namanya? Ada amil. Lalu amil itu menerima zakat. Kira-kira coba tanya, menerima beras apa tidak? Nah ini. Menerima beras tak? Siapa yang biasa jadi amil? Padahal zakat itu memang afdalnya beras, min qutil baladi. Bawa beras. Kalau semisal amil ini menolak, minta maaf, kami tidak menerima beras, yang diterima adalah uang. Wah ini maksiat ini. Kenapa? Sebab tadi itu tidak menerima zakat. Nah ini. Hati-hati yang demikian, hati-hati yang demikian. Nah ini. Siapa yang biasa jadi amil ini? Dalam ilmu fiqh itu begini. Dalam ilmu fiqh itu begini. Itu ya sempat ada diskusi-diskusi ahli-ahli fiqh itu begini. Andai kan zakat engkau dengan menggunakan uang kau berikan kepada amil, maka amil ini sebenarnya berkewajiban untuk membelikan beras. Amil atau petugas zakat itu wajib memberikan atau bertugas untuk membelikan beras. Karena mungkin orang yang berzakat ini masyakot untuk mendapati beras. Begitulah para jamaah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini jangan diviralkan, nanti saya ditegur sama Maik nanti. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ya saya berkata apa yang ada dalam ilmu fikih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu zakat itu apakah setiap zakat itu bagaimana Ustadz kalau semisal begini? Ini ya hati-hati begini ya, saya terangkan. Karena ini hukum ini ada hubungannya dengan hukum. Jadi ya saya sampaikan. Zakat tahun ini kita berikan kepada amil semisal, maka amil itu wajib zakat kita pada tahun ini juga diberikan kepada orang yang memerlukan. Kalau zakat kita berikan kepada amil, lalu amil itu masih menyimpan zakat kita
Maka bagaimana? Maka kita belum termasuk orang yang berzakat, karena zakat kita belum tersalurkan. Sebab zakat itu diberikan kepada asnaf yang 8, sementara amil ini boleh dikata petugas zakat. Berarti zakat kita belum tersalurkan. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apakah amil itu harus berupa, apakah amil itu harus satu negara satu saja amilnya? Tidak. Itu boleh dibentuk oleh masjid yang mendapati izin daripada pihak kerajaan. Masjid membentuk amil semisal, lalu uang ataupun beras nanti terkumpul kemudian dibagikan kepada lingkungan sekitar, asnaf-asnaf yang boleh mendapati daripada zakat. Yang demikian boleh, tidak harus kita serah kepada kerajaan. Ini kalau dalam hukum ya. Tidak harus bermakna itu bukan berarti tak boleh. Tidak harus itu bermakna tidak harus itu bermakna tidak. Kemudian kalau semisal kita tidak berikan kepada kerajaan semisal kemudian tidak sah zakatnya, itu tidak boleh. Terserah kepada kita. Atau semisal kita secara langsung, saya berikan zakatku untuk kamu semisal, itu pun boleh. Tidak harus melalui amil. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanallah tabarakallah. Kemudian perkara yang ke-9, bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Yang ke-9 apa? Yang ke-9 adalah seseorang berbahagia ketika mendengar orang lain memuji Allah. Ketika ada orang tengah memuji Allah, hati kita bahagia. Ini berarti tanda bahwa kita cinta kepada Allah. Ada orang tengah baca Al-Quran, ada orang tengah berzikir, hati kita tak senang semisal. Kita marah-marah kepada orang yang tengah baca Al-Quran, kita marah-marah kepada orang yang tengah berzikir karena suaranya semisal. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hanya ada satu makhluk, yang makhluk ini telinganya panas apabila mendengar kalam-kalam Allah. Siapakah makhluk ini? Tidak lain bernama syaitan. Kalau ada manusia mendengar ayat-ayat, bacaan ayat-ayat Al-Quran, mendengar bacaan-bacaan tasbih, mendengar bacaan-bacaan zikir, lalu telinga panas, hatinya panas, tak suka dengan orang yang berzikir demikian, maka berarti siapa? Ustaz tak kata. Siapa berarti? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, manusia tetapi punya sifat seperti syaitan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Kemudian yang ke-10 para jamaah, yang ke-10 apa? Yang ke-10 adalah ketika mendengar orang lain berzikir. Yang ke-10 yang terakhir, tanda bahwa kita cinta kepada Allah. Yang ke-10 apa? Ketika mendengar orang lain berzikir, maka seseorang itu, ketika mendengar orang lain berzikir, seseorang yang mencintai Allah akan membantunya. Maknanya bagaimana? Ketika ada orang berzikir, maka orang yang mendengarkan orang yang tengah berzikir, dia akan membantunya. Membantu macam mana? Membantu melafalkan zikir-zikir yang dia lafalkan. Ada orang semisal berzikir dengan mengucapkan kalimat subhanallah, kita pun juga mengucapkan kalimat subhanallah. Andaikan lisan kita tidak mengucapkan, hati kita boleh mengucapkan. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang kalau ini ya, orang kalau bersin, apa ya? Hajing itu namanya apa? Bersin ya namanya, bersin. Bersin itu orang yang bersin mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Kemudian orang yang mengucapkan, orang yang mendengar kalimat alhamdulillah menjawab dengan kalimat yarhamukumullah. Kemudian orang yang bersin tadi, ketika ada orang mengucapkan kalimat yarhamukumullah, maka dia menjawab dengan kalimat yasluhu balakum. Saling menjawab. Bukan ketika kita semisal mengucapkan kalimat alhamdulillah, lalu ada orang yang mendengarkan kita mengucapkan kalimat yarhamukumullah, lalu kita jawab terima kasih ya. Nah ini terima kasih. Tidak, kita doakan yasluhu balakum, semoga Allah memberikan kembali kebaikan terhadap dirimu. Begitulah para jamaah, ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sementara di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari
beliau menerangkan perihal tentang ciri-ciri atau tanda-tanda cinta sejati kepada Robnya. Itu apa tanda-tandanya? Tanda-tanda cinta sejati kepada Robnya itu apa tandanya? Ini Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam, pengarang kitab tasawuf. Kata beliau, laisal muhibbu alladzi yarju min mahbubihi iwadun aw yatlubu minhu gharadun fa innal muhibba may yabdhulu laka laisal muhibbu man tabdhulu lahu. Maknanya bagaimana? Maknanya begini. Orang kalau benar-benar cinta, kalau sungguh-sungguh cinta kepada Rabbnya, kata beliau mengatakan dalam kalimat begini. Pecinta atau orang yang cinta bukanlah orang yang mengharapkan imbalan daripada kekasihnya, kata beliau. Orang yang cinta kepada sesuatu atau orang yang cinta kepada Allah, maka orang itu tidak mengharapkan imbalan kepada yang dicintainya. Kalau dia masih mengharapkan imbalan kepada yang dicintainya, maka bukti bahwa cintanya bukan cinta yang sejati. Ya contohlah manusia cinta kepada siapa? Cinta kepada lawan jenisnya, tetapi berharap sesuatu, berharap hartanya, berharap jawatannya. Berarti ini bukan dinamakan cinta yang sejati. Boleh paham ya kalimat ini ya? Boleh paham. Atau mengejar sebuah tujuan. Jadi cinta yang sejati adalah cinta yang tidak mengharapkan imbalan atau balasan dan tidak mengharapkan sebuah tujuan. Ya umpama tadi itu, kita sholat, kita zakat, puasa, kita tidak berharap nak mendapati imbalan daripada Allah atau balasan daripada Allah. Begitu juga apa? Begitu juga kita tidak ada tujuan apa-apa. Tujuan apa? Tujuan nanti di akhirat supaya mendapati surga semisal. Kalau yang demikian ini dalam ilmu tasawuf, cintamu kepada Allah bukanlah cinta yang sejati. Sebab rasa cintamu engkau mengharapkan sesuatu kepada yang engkau cintai. Boleh paham ya kalimat ini? Ya Allah ya Karim. Ini kata Ibnu Athaillah. Ya tinggi bahasanya. Pecinta atau orang yang cinta itu orang yang berbuat sesuatu untukmu. Orang yang cinta itu bukan orang yang memberikan sesuatu olehmu. Jadi orang yang cinta kepada kita itu bukanlah orang yang memberikan sesuatu kepadamu. Kalau memberikan sesuatu kepadamu, orang ini masih mengharapkan sesuatu. Kita kata cinta kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, tapi kita berharap, ya Allah, dengan ibadahku ini ya Allah, semoga engkau berikan aku nikmat yang banyak di dunia. Tidak dinamakan orang cinta kalau menurut ilmu tasawuf. Ya Allah, dengan ibadahku ini ya Allah, aku cinta kepada engkau ya Allah, sehingga aku beribadah kepada engkau ya Allah, tapi berharap nanti di akhirat mendapati kedudukan berupa surga. Maka yang demikian ini dalam ilmu tasawuf tidak dinamakan cinta yang sejati. Maka bagaimana? Ya sudah, ibadah kita ya Allah, aku tidak mengharapkan apa-apa kepadamu ya Allah, hanya mengharapkan ridho saja kepadamu ya Allah. Andaikan kau nanti nak masukkan aku ke dalam surga neraka atau kau nak berikan aku musibah di dunia ini ya Allah, saya pasrah, tawakaltu ala Allah, saya pasrah kepada engkau ya Allah, asalkan kau berikan aku ridho ya Allah. Ya Allah, yang demikian ini dalam ilmu tasawuf itu sangat berat sekali, tingkatan yang tertinggi sekali. Pernah sahabat Umar, yang ini pernah saya ceritakan entah berapa kali, ketika sahabat Umar meninggal dunia, ditanam dalam kuburnya, kemudian ditinggalkan oleh sahabat yang lain. Malamnya sahabat ini bermimpi berjumpa dengan sahabat Umar. Wahai sahabat Umar, apa yang oleh Allah kerjakan, apa yang oleh Allah berikan kepadamu di alam kubur? Lalu apa jawab sahabat Umar? Jawab sahabat Umar dalam mimpi seorang sahabat itu, wahai sahabatku, ketika kau tanam aku di dalam kubur ini, lalu kau tinggalkan aku, pada saat itu datanglah dua malaikat dalam keadaan yang menakutkan. Aku sangat takut. Aku ini ketika berada di dunia tidak ada orang yang aku takuti. Aku ini seorang pemberani, tapi ketika berada di alam kubur datang dua malaikat, aku sangat takut.
sehingga sampai-sampai rasa takutku itu, sampai-sampai tulangku ini nak terlepas daripada jasadku, kata sahabat Umar. Kemudian selepas itu ada suara, yang suara itu berbunyi menyuruh malaikat tidak menakut-nakuti aku. Ditanya, wahai sahabat Umar, sebab amalan apa yang kamu kerjakan sehingga Allah berbelas kasihan kepadamu di alam kubur? Apakah kerana solatmu? Apakah kerana ibadahmu? Apakah kerana sifat adilmu? Bukan, kata sahabat Umar. Lalu kerana apa wahai sahabat Umar? Dulu aku pernah melihat, ketika aku berjalan, aku melihat ada anak-anak, ada budak-budak yang tengah bermain seekor burung. Burung itu dibuat main, lalu burung itu lemas seolah-olah nak mati. Aku berbelas kasihan dengan burung itu. Lalu aku beli burung itu dan aku terbangkan burung itu. Sebab karena berbelas kasihannya aku dengan seekor burung, Allah memberikan belas kasihan aku ketika berada di alam kubur, kata sahabat Umar. Cerita yang demikian ini boleh dibaca dalam kitab yang bernama Al-Usfuriyah pada halaman yang pertama sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah memberikan ridho kepada sahabat Umar bukan kerana solatnya, bukan kerana sifat adilnya, namun sahabat Umar kerana sebab berbelas kasihan dengan makhluk Allah yang bernama seekor burung. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan, masih tetap dalam bahasan 4 perkara. Mengaku akan 4 perkara tetapi tidak melaksanakan 4 perkara, maka pengakuannya adalah bohong. Yang pertama, mengaku cinta kepada Allah tetapi melaksanakan apa yang oleh Allah haramkan kepadanya, tidak meninggalkan apa yang oleh Allah haramkan kepadanya, maka pengakuannya cinta kepada Allah adalah bohong. Yang kedua, 3 dan keempat insyaallah kita sambung pada minggu-minggu hadapan insyaallah. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.